Saran saya untuk pasien ambeien ini yaitu tolong hindari makanan pedas, berlemak tinggi, dan makanan yang rendah serat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Zuhur Fadila dari Prodi Gizi Semester 5, Institut Teknologi Bisnis dan Kesehatan Muhammadiyah Tulungagung. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis kebutuhan gizi dan rencana diet pada pasien penyakit tidak menular, yaitu penyakit ambeien. Nah, kemarin saya telah mewawancarai seorang pasien yang menderita penyakit ambeien. Pasien tersebut merupakan seorang perempuan dengan usia 21 tahun, berat badan 61, dengan tinggi badan 164. Baik, langsung saja terkait kondisi pasien ketika saya wawancarai kemarin, yaitu pasien ini mengalami ambeien kronis sejak usia 5 tahun. Nah, kondisi ini disebabkan karena kebiasaan pola makan kurang sehat pasien, yaitu dengan pola makan rendah serat dan terlalu sering mengonsumsi susu dengan kondisi yang sangat kental. Oh my god! Wow! Yang dapat menyebabkan sembelit sejak kecil. Nah, ambeien yang dialami belum pernah diobati dan masih sering kambuh terutama saat BAB. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu ambeien. Ambeien adalah disfungsi medis yang terjadi ketika pembuluh darah di sekitar anus dan rektum bawah mengalami pembekakan dan peradangan. Nah, pembekakan ini bisa menyebabkan rasa sakit, gatal, pendarahan, dan ketidaknyamanan. Kemudian, ambeien adalah salah satu masalah kesehatan yang umum terjadi, terutama bagi orang dewasa ataupun anak-anak. Nah, kemudian gejala yang diderita oleh pasien ini yaitu mengalami benjolan pada anus. Nah, benjolannya ini kadang kempes, kadang membesar. Nah, ketika membesar, itu biasanya dia tidak mengonsumsi makanan tinggi serat. Kemudian BAB yang berdarah, nyeri ketika BAB, gatal dan tidak nyaman di area anus, kemudian sembelit dan sulit BAB. Nah, untuk keluhannya yaitu kambuhnya ambeien secara berkala, di mana benjolan bisa mengecil tetapi kembali membesar saat kondisi tertentu. Kemudian BAB berdarah yang menjadi pertanda peradangan atau luka pada jaringan anus, tidak nyaman duduk lama terutama saat kambuh, tidak pernah berobat sehingga kondisi tidak tertangani dengan baik dan semakin berisiko berkembang menjadi lebih parah. Nah, kondisi ini perlu perubahan pola makan, peningkatan asupan serat dan cairan serta gaya hidup yang lebih sehat untuk mengurangi kambuhnya ambeien tersebut dan mencegah komplikasi penyakit lain yang lebih lanjut. Kemudian untuk identifikasi kebutuhan gizi pada pasien ambeien ini yaitu kebutuhan gizi pada pasien ini harus disesuaikan untuk mencegah sembelit dan meningkatkan asupan serat dan cairan. Jadi kita fokus untuk meningkatkan serat dan cairan pada pola makannya. Saya sudah menghitung kebutuhan energi untuk pasien ini. Yang pertama adalah IMT atau indeks massa tubuh. Nah, IMT-nya yaitu 22,7 dengan kategori normal. Nah, kemudian BMR-nya yaitu 1369 KAL dengan TEE 1917 kalori. Kemudian dibulatkan menjadi 1900 kalori per hari. Kebutuhan makronutrien dari pasien ini yang pertama adalah karbohidrat. Persentase karbohidrat yaitu 50-60% dari kebutuhan energi. Kemudian saya sudah menghitung kebutuhan karbohidrat untuk pasien ini yaitu 950 kalori atau setara dengan 238 gram per hari. Nah, untuk persentase protein yaitu 15-20% dari total energi. Protein pasien ini yaitu 285 kalori atau setara dengan 71,25 gram per hari. Nah, untuk lemaknya, presentasi lemak yaitu 20-30% dari total energi, di mana lemak yang dibutuhkan oleh pasien ini yaitu 475 KAL atau 52,8 gram per hari. Itu adalah kebutuhan makronutrien untuk pasien yang telah saya wawancarai, yaitu pasien penderita ambeien. Kemudian untuk kebutuhan mikronutriennya yaitu yang pertama ada serat. Serat yang dibutuhkan 25-30 gram per hari. Nah, serat ini berfungsi untuk mencegah sembelit dan melancarkan pencernaan. Kemudian cairan yang dibutuhkan oleh pasien ini yaitu 2,5-3 liter per hari. Nah, fungsinya untuk melunakkan feses dan menjaga hidrasi. Kemudian zat besi yaitu 18 mg per hari. Kegunaannya yaitu untuk mencegah anemia akibat BAB berdarah. Kemudian ada vitamin C. Nah, vitamin C yang dibutuhkan oleh pasien ini yaitu 75 mg per hari. Nah, fungsinya vitamin C untuk apa? Fungsinya yaitu untuk meningkatkan penyerapan zat besi. Nah, kemudian ada magnesium. Magnesium yang dibutuhkan oleh pasien ini yaitu 320 mg per hari. Nah, magnesium ini gunanya adalah untuk membantu kontraksi usus dan membantu melancarkan BAB. Kemudian kesimpulan dari identifikasi kebutuhan gizi pasien tersebut yaitu pasien tersebut memiliki total energi yang dibutuhkan yaitu sekitar 1900 kcal per hari.
Nah, dengan komposisi makronutrien yaitu karbohidrat 238 gram per hari, kemudian protein 71 gram per hari, dan lemak 53 gram per hari. Serat cukup sekitar 25-30 gram per hari dengan cairan cukup 2,5-3 liter per hari. Nah, serat dan cairan ini membantu mencegah sembelit. Kemudian zat besi, vitamin C, dan magnesium membantu penyembuhan dari kesehatan pencernaan. Nah, kemudian saya sudah membuatkan menu diet untuk pasien ambeien yang telah saya wawancarai ini. Nah, presentasi untuk menu diet ini adalah tinggi serat, cairan cukup, protein cukup, lemak sehat, zat besi, dan vitamin. Yang pertama yaitu sarapan. Sarapan dimulai pada jam 7 dengan menu nasi merah, tahu kukus, telur rebus, tumis bayam dan wortel, alpukat, kemudian air hangat. Nah, untuk snack pagi sekitar jam 10 yaitu kita ada menu oatmeal, pisang, dan air putih. Kemudian untuk makan siang sekitar jam 12.30 yaitu kita menyediakan menu nasi merah, ikan salmon panggang, sayur bening, jagung dan bayam yang isinya jagung dan bayam, kemudian tempe goreng, pepaya, dan air putih. Kemudian untuk snack sore sekitar jam 16 menunya yaitu kacang almond, jus jambu merah tanpa gula, dan roti gandum. Kemudian untuk makan malam sekitar jam 19 waktu Indonesia Barat, saya menyediakan menu nasi merah, tumis brokoli dan wortel, dada ayam panggang, dan air putih. Untuk sebelum tidur, itu diperbolehkan mengonsumsi yogurt tanpa gula dengan madu. Nah, ini untuk jam 21 waktu Indonesia Barat ya. Kemudian, total nutrisi harian dari menu yang saya buat itu, yang mengandung energi 1.900 kalori, kemudian karbohidrat 238 gram, protein 71 gram, lemak 53 gram, serat 30 gram, dan cairan 2,5-3 liter yang sesuai dengan perhitungan energi dan kebutuhan makronutrien yang telah saya hitung tadi. Nah, kesimpulan dari analisis gizi dan kebutuhan diet yang telah saya rancang untuk pasien ini yaitu menu yang saya buat ini membantu melancarkan BAB, mencegah sembelit, dan mengurangi pendarahan akibat ambeien. Kemudian, makanan tinggi serat, protein cukup, dan lemak sehat dipilih agar pasien mendapatkan nutrisi yang seimbang, dan cairannya cukup sangat penting untuk mencegah feses keras dan mempercepat penyembuhan luka. Kemudian, saran saya untuk pasien ambeien ini yaitu tolong hindari makanan pedas, berlemak tinggi, dan makanan yang rendah serat. Banyak konsumsi air hangat terutama pada saat pagi hari yang berguna untuk melancarkan BAB. Kemudian lakukan olahraga ringan minimal seperti jalan kaki 30 menit per hari. Nah, fungsinya apa? Fungsinya yaitu untuk melancarkan pencernaan. Diet ini akan membantu pasien mengurangi gejala ambeien dan meningkatkan kesehatan usus secara keseluruhan. Nah, demikian video yang saya buat yaitu tentang analisis kebutuhan gizi dan rencana diet yang dibutuhkan oleh pasien ambeien yang telah saya wawancarai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.